Oke, baik, shalom, selamat malam buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa perjalanan atau mungkin pelajaran yang saya dapati dari negara kapitalis, ya kolonial Indonesia yang telah mempermainkan kita orang Papua. Jadi orang Papua kita harus sadar bahwa apa yang telah terjadi di negara ini, apa yang telah terjadi di Papua ini, apa yang telah terjadi di Indonesia ini, kita harus sadar bahwa apa yang telah terjadi itu jangan terulang lagi untuk kedepannya, karena situasi sekarang semakin memanas, semakin kacau. Jadi mungkin ada beberapa penyampaian saya akan sampaikan pada malam hari ini. Bagi orang Papua, saya harap bisa nonton video ini sampai selesai, terus bisa mungkin tanggapan begitu bisa taruh di kolom komentar, agar mungkin saya bisa jika ada kesalahan begitu saya bisa memperbaikinya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ya, pembahasannya yaitu saya lihat kondisi dan situasi yang terjadi di negara ini dari awal situasi. Kalau tahun-tahun yang dari 2018 ke bawah saya masih belum tahu, 2019 ke bawah masih belum tahu, tetapi dari 2020 ini naik sampai sekarang, yaitu yang pertama terjadi untuk melanjutkan otonomi khusus. Otonomi khusus itu ya, untuk melanjutkan otonomi khusus itu tidak ada jalan, tidak ada ruang bagi kolonial, bagi kapitalis, sehingga mereka menggunakan cara lain. Caranya bagaimana sampai kita perhatian bangsa Papua itu bisa tertarik ke satu tujuan, artinya penangkapan Victor Yaibo, ya, penangkapan Tuan Victor Yaibo, seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke, arahnya ke Victor Yaibo, sehingga otonomi khusus dijalankan secara perlahan dan secara diam-diam, secara santai begitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus belajar dari cara-cara kolonial. Kenapa kolonial mereka sangat licik untuk menjalankan suatu bisnis, suatu kegiatan atau suatu investasi apapun di Papua sini. Itu yang pertama. Sehingga mereka sudah jalankan otonomi khusus, sekarang sudah jalan. Tanggal 15 Juli kemarin mereka sudah jalankan, sudah lancarkan otonomi khususnya yang kedua. Terus yang itu poin pertama yang kita harus tahu apa dari rencana kolonial sehingga mereka bisa tangkap Victor Yaibo. Itu satu. Terus yang kedua, PON 20. PON 20 ini sebenarnya tidak mungkin jalan, karena yang diadakan 3 kabupaten, Jayapura, Merauke, dan juga Timika. Jadi sebenarnya tidak mungkin adakan PON 20 ini di 3 kabupaten tersebut. Tetapi ada satu dan lain hal, artinya dari pemerintah pusat menurunkan dana sebesar-besarnya untuk menjalankan PON ini, untuk mensukseskan PON ini. Itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa rencana dari menjalankan PON ini, apa rencana mereka yang sudah mereka rencanakan. Itu kami tidak tahu. Kami tanpa sadar ikuti PON tersebut. Itu semua sudah lari ke arah PON, karena PON ini biayanya kalau tidak salah satu hari kena 300.000. Relawan PON biasanya satu hari kena 300.000, sehingga semua orang-orang Papua itu semua lari ke PON, sehingga smelter yang sekarang pengolahan tambang PT Freeport Indonesia ini yang mereka arahkan ke Gresik, mereka jalankan secara diam-diam dan secara santai, tidak ada masalah apapun.
kami tidak sadar. Setelah itu, setelah mereka jalankan kegiatan tersebut, ini yang ketiga ini saya harap buat Intan Jaya, lebih khususnya untuk Kabupaten Intan Jaya, tetapi saya harap juga buat kabupaten-kabupaten lain. Mungkin ada mahasiswa maupun aktivis-aktivis lain, tolong bantu saudara-saudara kita yang di Kabupaten Intan Jaya agar mereka PT Blok Wabu yang mau dijalankan ini agar bisa ditolak, ya, karena kita sudah lihat perkembangan yang sedang berjalan. Kita sudah lihat sama-sama. Jadi rencana apa yang mereka akan jalankan di Intan Jaya itu pasti semua masyarakat Papua itu pasti arahnya ke kondisi atau situasi yang terjadi saat ini. Artinya nanti kita semua masyarakat Papua semua lari ke arah situ, terus nanti Blok Wabu mereka jalankan santai. Jadi saya harap buat semua aktor-aktor jangan terpengaruh dengan peran tersebut, karena peran tersebut adalah ada di tangan orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri akan mengamankan peran tersebut. Orang tua kita sendiri yang akan senjata lawan senjata dengan TNI Polri dengan OPM TPM. Jadi kita tidak usah tersinggung di situ. Ya, jadi saya berharap kepada seluruh bangsa Papua, entah dari gunung maupun pantai, bisa menyuarakan penolakan Blok Wabu agar tidak ada perampasan hak kekayaan milik kami orang Papua sendiri. Mungkin banyak kesalahan atau mungkin banyak kata-kata yang memang salah dari sini. Saya harap ada komentarnya agar saya bisa meluruskannya untuk kedepannya lagi. Ya, seperti begitu. Jadi jangan kita terpengaruh ke kondisi atau situasi yang terjadi, konflik yang terjadi saat ini, tetapi kami harus berdoa agar masyarakat kami yang ada di Intan Jaya bisa aman, tidak terjadi korban satupun. Jadi saya harap untuk doanya itu, tetapi untuk penolakan itu saya harap dari seluruh kabupaten 2 provinsi ini, saya harap untuk bisa menyuarakan penolakan PT Blok Wabu agar tidak ada rencana lain atau investasi lain yang bisa masuk ke Papua dan bisa merusak Papua. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di malam hari ini. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.